terkait dengan dampak dan faktor tadi, Pak. Nah, seharusnya nih pemerintah membuat kebijakan seperti apa, Pak, untuk membantu eh, berputarnya perekonomian khususnya dalam sektor hotel, atau diberikan stimulus, atau diberikan subsidi kah, atau gimana nih, Pak, untuk jangan sampai adanya PHK misalnya. Kalau yang kita harapkan sih ya pemerintah mulai melonggarkan lah. Melonggarkan anggarannya yang dipotong kemarin bisa disalurkan lagi ya. Dengan demikian maka daya beli masyarakat juga akan membaik. Tapi kalaupun itu tidak bisa, terpaksa tetap dilakukan pemotongan ya. Nanti pembelanjaannya diharapkan juga bisa masuk ke hotel. Kan uang ini yang dihemat itu kan tidak mungkin disimpan di kantong. Pasti kan akan dibelanjakan ke sektor lain. Nah, pembelanjaan itu kalau bisa juga diarahkan untuk bisa menghidupi hotel gitu. Dengan itu saya kira mudah-mudahan pasar yang berasal dari ASN itu bisa digantikan oleh pasar yang non ASN. Nah, di samping itu tentu kita harap pemerintah bisa mengurangi beban-beban biaya yang harus dibayar oleh hotel, karena sekarang itu dalam kondisi begini misalnya air itu naik harganya sampai 70% lebih, harga gas naik 20%, ya. Kemudian nanti ada pajak-pajak, misalnya pajak iklan itu naik, PBB naik. Nah, semua itu kan memberatkan. Ini tolong direlaksasi, dikurangkan. Kemudian dari sisi birokrasi dan perizinan regulasi ini tolong disederhanakan juga, karena regulasi itu kan beban juga ya. Kita ngurus izin, sertifikasi, macam-macam itu semuanya implikasinya adalah biaya. Dan itu membuat kita menjadi semakin tercekik dari dalam, tercekik juga dari luar. Nah, untuk itulah kita berharap juga pemerintah bisa jangan menambah beban, paling tidak itulah, jangan menambah biaya buat kita. Sisi moneter kalau bisa, yang punya pinjaman di bank juga bisa digunakan mengenai suku bunganya misalnya seperti itu. Ini harapan kita, tentu kita harapkan juga pemerintah membantu mempromosikan wisatanya supaya orang datang ke, katakan ke Jakarta gitu. Sehingga kalau orang datang ke Jakarta berwisata, itu bisa memberikan penghasilan buat hotel maupun restoran ya. Jangan malah dilarang-larang, nggak boleh studi tour, nggak boleh acara wisuda di hotel, di mana. Nah, itu semua kan punya implikasi ya. Nah, ini saya kira hal-hal yang penting yang perlu kita lakukan. Pak, terakhir Pak, selaku dari perhimpunan sendiri atau dari pihak Bapak, apa sebelumnya sudah memberikan usulan kepada kementerian maupun juga lembaga terkait dengan uh, wacana atau kebijakan pemutusan hubungan kerja para karyawan ini yang berdampak cukup besar, Pak? Kalau kita dengan pemerintah, saya kira kita komunikasi lancar aja. Ya, kemarin dengan Menteri Pariwisata ya kita ketemu dari di DPN PHRI ya, saya juga ikut di sana ketemu Menteri, dan Menteri Pariwisata juga memahami dan tentu dia akan membantu. Dia janji membantu memproses agar ini bisa cepat. Hubungan kita dengan pemerintah daerah, dengan Dinas Pariwisata juga selama ini oke-oke saja, mereka paham gitu. Tapi persoalannya ini kan bukan hanya dengan Menteri Pariwisata atau Dinas Pariwisata, ini kan persoalannya kan menyangkut lebih makro dari itu ya. Masalah pengurangan anggaran itu terlibat dari berbagai macam kementerian dan lembaga, sehingga penyelesaiannya pun memang tidak bisa parsial tapi harus komprehensif. Dari pengusaha dari hotel dan juga restoran itu sudah ada langkah-langkah ke depannya seperti apa Pak untuk menghadapi kondisi yang krisis seperti ini Pak? Kalau langkah-langkah dari, tidak ada pengusaha yang mau bangkrut ya. Jadi dalam kondisi apapun ya kita semua berjuang survive ya. Berjuang dengan semampu ketika sekuat tenaga kita nggak mau bangkrut lah. Itu yang dilakukan ya. Makanya macam-macam pengetatan efisiensi itu dilakukan supaya kita tetap bisa survive. Itu karakter kita kan, investasi yang ditanam di situ kan besar ya, masa mau hilang begitu saja.